Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semawan, Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Semawan Talk. Untuk kegiatan kali ini saya yang menjadi hostnya. Kalau kemarin-kemarin ya kita ketahui ya, yaitu Pak Endar yang menjadi hostnya. Jadi gantian. Nah, di Semawan Talk kali ini kita akan membahas tentang apa? Oke, sebelumnya karena ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, jadi mohon maaf lahir dan batin, ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Eh, Mohon maaf bila ada dosa-dosa yang diperbuat. Nah, tentunya pembahasan kali ini tidak kalah menarik dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya karena dipastikan di Semawan Talk ini kita akan memberikan informasi-informasi yang terupdate, informasi-informasi kekinian. Sekarang masih di bulan Mei, kita ingat bulan Mei itu ya ada sebuah peringatan besar di dalam dunia pendidikan, yaitu ya Hari Pendidikan Nasional. Ya meskipun diperingati tanggal 2 Mei, tapi yang namanya peringatan ya tidak apa-apalah. Jadi sekarang diperingati juga ya tidak masalah. Karena ada hambatan, yaitu adanya libur hari besar, yaitu libur Idul Fitri, libur hari Lebaran. Oke, siapa yang akan menjadi tamu istimewa kita sekarang? Ya tentunya eh, yang diundang ke sini itu adalah seseorang yang sangat istimewa. Siapakah dia? Oke, inilah dia. Ya, Pak Ajid SE MPD. Bener Pak? Betul. Pak Ajid SE MPD. Pak Ajid ini beliau selaku wakil kepala sekolah bidang Humas, Pak. humas, Ya, betul. ya bidang humas. Jadi posisi penting dalam struktur jabatan sekolah. Oke, salaman dulu. Ini bapak kita, senior kita. Senior yang udah Senior, lawas. seniornya udah. Jangan-jangan senior itu senang istri orang. Bisa jadi nih. Senior ya. Oh, Pak Ajid ini pejabat lah di SMAN Satu Salam, ya. Beliau sekaligus perintis Pak ya. Pendiri Eh, SMAN Satu Salam. Tidak juga sih, saya tidak termasuk pendiri sih. Cuman mungkin lebih awal daripada Pak Gita dan teman-teman gitu. Oh iya. Ya kalau saya baru. Tidak lebih dari 10 tahun. Kalau Pak Ajid kan ya sesuai hampir Hampir mendekati 20 tahunan, Pak. hampir 20 tahun. tahunan. Ya, Jadi bukan waktu sebentar 20 tahun, Pak. lumayan. Ya, jadi kalau manusia itu 20 tahun ya sudah berada pada umur kematangan. Ya, masuk siklus dewasa lah. Oh iya. Nah, sahabat Semawan, jadi kenapa tadi saya cium tangan ke Pak Ajid? Ya karena di sekolah SMAN Satu Salam ini dibiasakan yang namanya 5S Pak ya? Ya. Ya, 5S. Apa Pak? Ada Salam, salam, ada senyum. ada senyum, ada sopan, ada santun dan ada sapa. Ya. Jadi itu yang menjadi core penting SMAN Satu Salam 5S. Ya, jadi ketika bertemu dengan guru, ketika bertemu dengan siswa, ya jangan lupa 5S. Gitu, Pak. Iya, betul. Ini Bapak Humas lebih paham. Oke, begini, Pak. Eh, Baru saja kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, Pak. Ya, Oh, saya betul. juga kan ini menggunakan seragam ini ya karena tadi pagi kita melakukan upacara Iya, betul. ya peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 ya. Dan alhamdulillah kita sebagai lembaga pendidikan bisa melaksanakannya dengan lancar. Iya. Gitu kan, Pak? Ya, betul. Ya. Nah, Bapak diundang ke sini, ya tentunya Bapak lebih memahami tentang kondisi pendidikan karena tadi SMAN Satu Salam bukan umur yang sangat pendek ya, tapi sudah umur 20 tahun lebih
ya. Jadi bukan umur yang bukan umur yang pendek lagi lah, bukan umur yang sedikit. Nah, gini Pak Jid, Ya. ya. eh, Hari Pendidikan Nasional ini kan kita biasa merayakan tiap tahun tuh, Betul, betul. tiap tahun ya. Mungkin tahun-tahun kemarin kurang lebih 3 tahun terakhir Pak ya, kita tidak merayakannya karena apa COVID. Pak? Ya karena COVID. Karena COVID ya biasa yang namanya COVID kan ada himbauan PPKM lah, belajar juga kan, belajar daring. Jadi di rumah saja. Ya. Ya, dan kebetulan untuk tahun ini kita melaksanakan upacara Hardiknas. Nah, dari Bapak dulu nih, tentang kegiatan upacara yang kita lakukan tadi, Pak. Gimana? Terima kasih Pak Gita untuk pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di sekolah kita sesuai surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa di setiap UPT Satuan Pendidikan itu wajib melaksanakan. Alhamdulillah tadi pagi kita walaupun secara sederhana tapi sukses lah. Ya, Bisa alhamdulillah. bilang begitu. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ya tadi bisa dilaksanakan dari awal sampai akhir, tidak ada hambatan sedikit pun ya, dan lancar ya. Dan alhamdulillah nampaknya dari peserta upacara baik guru, siswa ya dan yang lainnya itu mengikuti dengan seksama lah. Terima kasih untuk semuanya lah. Iya, iya, iya. Ya, kalau nggak salah saya lihat kemarin emang persiapannya lumayan ini juga Pak. Mulai dari OSIS, kemudian Dewan Guru juga, ya semuanya berpartisipasi ya sebelum upacara dimulai. Saya lihat walaupun hujan kemarin ya hujan sangat lama dan deras kemarin pas habis dohor itu siswa sangat semangat lah melaksanakan persiapan latihan dan hasilnya ya memang membuktikan lah dari latihan ini. Ya, siswa-siswa juga hadir semua Pak ya? Insya Allah ya 80% lah hadir lah. Oke, alhamdulillah ya. Siswa Dewan Guru juga tadi alhamdulillah hadir semua dan alhamdulillah pada sehat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berkat tim ya, berkat tim, apalagi dari tim manajemen. Pak Ajid kan salah satu tim manajemen SMA N1 Wonosalam. Insya Allah. Nah, terkait pendidikan, peringatan pendidikan, upacara upacara peringatan ya Hari Pendidikan Nasional. Jadi tentunya ada sesuatu hal yang berbeda Pak ya. Dari tahun ke tahun kan pasti itu yang menjadi pesan atau yang menjadi amanat dari Bapak Menteri ya, selaku yang mengurus pendidikan secara pusat di Indonesia ya, menyampaikan amanat. Nah, jadi yang menjadi poin penting pembahasan peringatan Hari Pendidikan sekarang itu apa Pak? Oke, kalau kita tadi simak dari uraian pidato yang disampaikan oleh pembina upacara, kebetulan saya dalam upacara tadi. Luar biasa. Eh, Pantesan Bapak pecinya bagus gitu Pak. pakai peci yang paling mahal saya. Hari Pendidikan Nasional. Demi Hari Pendidikan Nasional. Sebenarnya gini Pak Gita, mohon maaf saya tadi kaget dengan pertanyaan Pak Gita yang katanya pakar pendidikan. Jangan, saya tidak terlalu paham, tapi saya katakan bahwa kita paling tidak sebagai insan pendidikan harus mengerti lah tentang bagaimana memaknai Hari Pendidikan Nasional ini. Iya. Karena seluruh insan pendidik dan peserta didik itu setiap tahun dengan euforianya mengikuti upacara peringatan yang diabadikan oleh pemerintah Hari Pendidikan Nasional ini. Tapi saya juga tidak tahu apakah mereka memaknai sampai dalam dari peringatan Hari Pendidikan Nasional ini. Tentunya kita jangan sampai kehilangan makna yang jauh dan mendalam daripada kegiatan ini, Pak. Tetapi untuk bisa memaknai dan mendalami dan mengambil hikmah dari kegiatan ini, tentunya kita harus tahu dulu minimal sisi sejarah daripada mengapa sih
Hari Pendidikan Nasional itu diperingati tanggal 2 Mei gitu kan. Iya, iya. Ya ini tidak terlepas dari sejarah Bapak Pendidikan kita kan. Ini udah populer lah sejarah yang ini, udah Iya, populer. sejarah populer namanya juga Pak ya. Langkah lebih jauh setelah tahu lahirnya tentu saja kita harus tahu juga rekam jejak daripada Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Kalau nggak tahu kita nggak bisa memaknai Pak. Iya. Ya. Saya Kenapa? sebagai guru sejarah Pak, saya sebagai guru sejarah Ya. sepakat sekali. Jadi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Gitu kan Pak? Iya. Orang mungkin banyak bertanya, kenapa sih Hari Pendidikan Nasional itu diambil dari Pak Haji Pak Ki Ki Hajar Hajar Dewantara Dewantara. gitu kan? Kita tahu lah Pak Gita paling tahu mungkin ya di lingkungan ini dia sebagai politisi, Iya. Ki Hajar Dewantara sebagai pejuang, Pejuang. nasional, Ki Hajar Dewantara sebagai Penggerak pendidikan. pendidikan, sebagai kolumnis juga, gitu kan. Tapi yang paling berkaitan dengan kita, kenapa sih sampai Ki Hajar Dewantara itu dijadikan sebagai ikon di dalam Hari Pendidikan Nasional? Mungkin orang banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena dia adalah pahlawan diskriminasi pendidikan. Pahlawan Diskriminasi pendidikan pendidikan. yang dilakukan oleh para kolonial Belanda waktu itu. Iya. Ya. Iya. Karena dulu Pak, dalam sejarah saya baca, yang boleh sekolah itu kan hanya anak pejabat, Ya, golongan atas. golongan atas yang punya harta banyak, mungkin gitulah. Iya. Orang-orang kita seperti kita orang kere itu nggak bisa, ya. Tapi ditembus oleh Ki Hajar Dewantara dengan segala daya politisasinya, dengan segala perjuangan yang pahit, ya, dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Bagaimana seperti dia sampai dihukum, diusir ke Pulau Bangka, sampai diusir ke Belanda dengan 3 serangkainya gitu kan? Iya. Ya. Sampai dia mendirikan taman siswa. Sampai sekarang kita bisa menikmati bukan hanya kalangan anak pejabat, orang kaya yang bisa bersekolah gitu kan, tetapi seluruh bangsa sekarang Tanpa bisa terkecuali. tanpa terkecuali. Makanya saya agak ngiri-ngiri pedas tadi Pak. Bukan ngeri-ngeri sedap. Anak-anak kita diberikan kesempatan yang full penuh bisa Oke. sekolah, tetapi sekarang disia-siakan, nggak mau belajar, malas datang ke sekolah. Nah ini nih, artinya mereka tidak bisa memaknai daripada Hari Pendidikan Nasional gitu. Iya. Tidak menghargai perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Itu Pak. Oke. Ya berarti di sinilah letak pentingnya sejarah Pak. Ya. Makanya kalau bisa sejarah itu jangan sampai dihilangkan dari mata pelajaran di sekolah. Harus Pak. Kalau sejarah harus Pak. Ya, Harus iya. tetap ada. Akhirnya kan karena gelap sejarah, ya akhirnya gitu, acuh, cuek, gitu ya, karena tidak paham. Oke Pak, terkait yang menjadi amanat atau pesan Menteri di peringatan ini, bahwa saya dengar tadi, jadi bahwa kita itu sedang menjalankan bahtera besar, Iya betul. gitu Pak ya, yaitu Merdeka Belajar. Nah, kayaknya menarik tuh Pak membahas tentang Merdeka Belajar Pak. Konsep hari ini yang paling populer dicetuskan oleh Bapak Menteri emang itu konsep Merdeka Belajar. Iya. Ya, walaupun ini udah 2 tahun yang lalu ini disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa konsep Merdeka Belajar itu adalah bahwa memberikan kebebasan, keleluasaan kepada sekolah untuk melakukan inovasi, untuk melakukan kreasi, untuk menciptakan sesuatu yang baru, bagaimana membangun suatu sistem pembelajaran di sekolah yang memberikan kenyamanan, menyenangkan kepada pihak pembelajar. Ini Pak sebenarnya inti yang saya baca ya. Kepada pihak pembelajar. Baik itu pembelajar maupun ya yang diajar. Yang diajar. Berarti antara guru dan guru, siswa. siswa dan lingkungan lembaga pendidikan itu bisa nyaman, bisa merdeka lah. Luar biasa. Iya. Walaupun saya katakan senyelemen saya konsep ini muncul mungkin Pak Menteri punya pemikiran mungkin dulu ini ada sesuatu hal yang mengerikan Pak, yang mengerikan lah. Ngeri. Jadi ya. kondisi
yang sangat memprihatinkan. Ya, kondisi yang tidak diinginkan oleh dunia pembelajar atau dunia pendidikan, bahwa kita itu di suatu tempat pembelajaran itu tidak bisa menciptakan situasi yang nyaman. Gitu kan. Ya mungkin karena Betul atau tidak ya semuanya sebagai insan pembelajar. Ya, bisa Iya. merasakan lah. Iya. Ya, mungkin karena namanya merdeka ya, karena sesuatu seseorang ya akan merasakan kebebasannya ya, mungkin dengan istilah merdeka tadi. Jadi bisa tadi yang dikatakan Bapak, bisa berinovasi, bisa kreatif ya, karena apa ya? Karena Bebas berekspresi. karena bebas berekspresi. Ya mungkin Yang positif tapi ya. yang positif tuh, sepakat Pak, sepakat. Karena jangan sampai yang negatif juga dipakai. Ya ini kebebasan yang positif gitu, kebebasan yang positif sahabat semawan. Jangan salah paham. Nah gini Pak, menyamakan persepsi juga ya. Nah tadi ada kata-kata positif negatif ya, ditakutkan orang-orang memaknai atau memahami merdeka belajar itu ya sangat liar sekali ya. Yang namanya merdeka kan bebas, yang namanya merdeka, yang namanya kebebasan itu pasti yang dipikirannya itu negatif. Nah apakah contoh nih Pak ya, contoh apakah seorang siswa yang tidak belajar ya karena dia katakan bebas, karena dia katakan merdeka belajar itu bisa dikatakan dengan merdeka belajar? Merdeka belajar dengan malas belajar beda. Mantap ini ya, merdeka belajar dan malas belajar itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Santai kontradiktif. Oke, silakan Pak, coba. Kalau merdeka belajar itu kita belajar memang dengan tatanan yang positif, Pak. Artinya kita memang memiliki kerangka aturan yang mengarahkan kita kepada bagaimana kita berinteraksi di dalam kelas antara guru dan siswa, itu menciptakan sebuah kenyamanan dalam pembelajaran. Kenyamanan, gitu kan. oke. Dan sekarang kan ditambah lagi, Pak Nadiem itu dengan episode ada guru penggerakan. Iya. Karena di Merdeka Belajar itu mesti di dalam satu sekolah minimal ada satu guru penggerak. Artinya apa? Tidak bisa dinamis sebuah perkembangan lembaga pendidikan apabila tidak ada yang menggerakkan ini, ya. Oleh karena itu sekarang beramai-ramai lah. Kalau saya kan udah kepotong umur, Pak. Udah lewat guru penggeraknya, makanya saya tidak daftar lagi. Tapi Ya. tetap semangat Pak, harusnya Pak. Karena 50 tahun ke sana udah tidak bisa daftar guru penggerak ya. Nah di situ intinya adalah untuk menciptakan merdeka belajar, mesti ini ada guru yang lebih menonjol, yang lebih memiliki pemikiran maju ya dibandingkan yang lain. Kalau kata Pak Nadiem, kalau satu sekolah aja ada satu guru ya yang menjadi penggerak di satu sekolah, maka secara akumulasi secara nasional ini berapa ribu? Puluhan ribu kan? Ya. Oleh karena itu antara guru Merdeka Belajar dengan guru penggerak ini ada korelasi yang positif lah. Ya. Korelasi yang positif. Dalam arti bahwa kita katakan bahwa Merdeka Belajar tidak identik dengan malas belajar. Oke. Ya. Kalau siswa nggak mau datang ke sekolah, nggak mau buat pekerjaan rumah, nggak mau baca. Ya, itu bukan merdeka, itu Pak. Bukan merdeka belajar itu. Itu malas belajar itu. Itu bukan merdeka belajar ya. Sepakat. Itu mungkin yang sebelumnya lahir merdeka belajar itu ada di situ, Pak. Ya, Pak Nadiem berpikir harus ada merdeka belajar karena dulunya ada malas belajar. Ada malas belajar. Atau malas gurunya untuk belajar juga ya. Sekarang kan harus seimbang tuh. Iya, betul. Gurunya harus siap untuk meningkatkan pengetahuan. Iya. Sebagai guru yang mau belajar, siswa juga harus dipacu supaya juga mau belajar juga kan. Jadi sama-sama gitu. Jadi walaupun berjalan beriringan. Betul, walaupun bertahap lah. Ya Iya. tidak harus semua sekaligus. Makanya sekarang dengan perangkat-perangkatnya, kurikulum Merdeka pun sekarang sudah terbentuk lah. Oke. Nah, terus itu Pak, kan kita SMA N1 Wonosalam. Ya, kira-kira sudah sejauh mana tuh dalam penerapan Merdeka Belajar yang digaung-gaungkan itu, Pak? Oke, pada prinsipnya setiap episode perubahan kurikulum, perubahan jargon pendidikan bukan berarti serta-merta di dalam lembaga pendidikan itu nol. Nol. Artinya begini, Iya.
begitu kita menerima konsep merdeka belajar, bukan berarti di SMA Unia Salam itu tidak ada kemerdekaan dalam pembelajaran. Sebenarnya ada, hanya tidak mungkin seimbang apa yang diharapkan oleh para konseptor merdeka belajar sekarang. Pak Gita sebagai insan pendidik di SMA Unia Salam kan bisa merasakan. Udah 10 tahun kan di sini ya? Iya. Saya udah 20 tahun kurang lebih ya. Merasakan apa sih hasilnya dari kita ratusan, bahkan bisa mencapai mendekati ribuan ya alumni yang kita cetak di sini, tetapi harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan hasil, dengan outputnya gitu, output dan outcome-nya. Berarti ada sesuatu hal yang tidak mencerminkan pembelajaran yang menuju proses yang baik gitu. Dalam arti mungkin oleh tim konseptor pembelajaran sekarang itu tidak masuk pada konsep merdeka belajar. Ya, saya dari awal kita sudah mengatakan bahwa gurunya kebingungan ketika mau membuat perangkat pembelajaran. Iya. Woi, kata kurikulum RPP harus dibuat, semuanya kebingungan. Ya. Iya, RPP biasanya menjadi pokoknya, beban berat itu, Pak. Iya, RPP-nya harus original. Apalagi tuh kata bahasanya ningkat lagi tuh. Pak dari harus asli bikinan sendiri. Ya, ini tidak duduk siapa-siapa, termasuk saya, termasuk ya orang yang memang tidak merdeka ketika harus membuat perangkat pembelajaran yang begitu banyak, yang begitu berhalaman-halaman. Ya, akhirnya guru cuman dibebankan gara-gara administrasi. Ya, belajar udah 3 bulan, kita masih ngusik memperbaiki administrasi guru pembelajaran. Datanglah konsep 1 lembar RPP cukup kan kitanya. Dibebaskan kita. Apakah bisa kita menggunakan RPP yang lama? Silakan kalau bisa. Membuat dan original lah istilahnya, tidak mengcopy dari yang lain ya. Kemudian ada lagi dari siswanya. Apakah siswa kita banyak tidak konflik dengan guru di sekolah? Kebanyakan konflik ya. Guru mau belajar, siswa tidak mau. Guru maunya siswa disiplin, siswa melawan. Nah, ini ciri bahwa kita belum merdeka dalam pembelajaran. Rasanya mereka keterpaksaan. Dianggapnya lembaga ini adalah sebuah tempat hukuman gitu. Ya, mereka tidak mau. Baru di jalan raya aja mereka seolah-olah wah ngeri sekali. Ngeri sekali. Melihat gerbang saja sudah tidak menarik gitu. Tidak menarik. Ada keterpaksaan gitu loh. Ya, makanya mungkin ya Pak Nadiem dan teman-temannya sekarang merubah bagaimana supaya image sekolah ini memang seperti tempat hal yang diinginkan dan diharapkan oleh kita semua. Gurunya nyaman, senang, lingkungan yang menyenangkan. Yang menyenangkan, daya tariknya tinggi lah, kira-kira begitu. Ya. Sip. Terima kasih Pak Ajid SEMPD sudah memberikan wejangannya ya terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ya. Yang harus kita garis bawahi, jadi poin penting dari konsep besar Merdeka Belajar tadi bukan berarti malas belajar, gitu Pak ya? Ya, jadi malas belajar itu bukan merdeka belajar. Jadi sesuatu hal yang positif dalam suasana pembelajaran yaitulah merdeka belajar. Ya, yang menyenangkan gitulah, minimalnya yang menyenangkan dulu. Gampang bisa mah gitu. Minimalnya senang. Oke, terima kasih Pak Ajid. Sama-sama Pak Gita. Ya mohon maaf lah karena saya bukan pakar sama sekali ya, hanya ya kita dikit-dikit sebagai insan pendidik juga harus minimalnya ada yang berbagi rasa dan berbagi informasi ya. Oke, terima kasih Pak Ajid. Kami dari tim podcast Semawan Talk. Kepada sahabat Semawan, jangan lupa di like dan subscribe dan ditonton sampai full ya informasi yang sangat bermanfaat ini. Ya, terima kasih Pak Ajid selaku Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas telah menyempatkan hadir di Semawan Talk ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2022. Salaman lagi.